Selamat datang adik-adik kelas 7. Ya, hari ini kita akan belajar tentang himpunan, sesuatu mungkin yang baru yang di SD mungkin belum pernah ada. Ya, apa itu himpunan? Ya, yang pertama kita akan bahas dulu apa sih itu himpunan. Contohnya dalam kehidupan nyata seperti ini. Ternyata ada yang namanya kumpulan atau berkelompok ya. Tetapi kumpulan yang dimaksud seperti ini. Misalnya ada kumpulan hewan berkaki dua misalnya ya. Misalnya ada hewan berkaki dua. Contohnya apa hewan berkaki dua itu? Ya ada ayam ya, ada ayam. Kemudian ada burung. Ada apa lagi? Ya ada kanguru. Kanguru termasuk enggak hewan berkaki dua? Iya ada kanguru dan seterusnya dan seterusnya. Lah ini yang disebut sebagai himpunan ya, dengan simbol kurung kurawal seperti ini. Oke. Nah, sekarang ada lagi misalnya kumpulan agak abstrak sedikit ya, kumpulan huruf vokal ya. Kalian bisa menyebutkan nggak kumpulan huruf vokal? Iya. Jadi ada A, I, U, E dan O. Ini yang disebut sebagai kumpulan huruf vokal. Inilah yang disebut sebagai konsep himpunan. Inilah yang disebut sebagai konsep himpunan. Jadi sesuatu yang berkumpul atau berkelompok, gitu ya. Oke, kita lanjut. Sekarang himpunan itu juga harus sesuatu yang real. Real itu apa ya? Realistis, sesuatu yang nyata. Jadi nggak boleh nggak jelas. Contoh misalnya ada himpunan wanita cantik misalnya. Oh, himpunan wanita cantik nggak jelas karena ukuran cantik seseorang itu berbeda-beda. Atau misalnya himpunan makanan enak. Ini juga nggak jelas ya. Ini juga nggak jelas ya, nggak jelas karena enak itu bisa jadi menurut saya itu soto itu enak, bisa jadi menurutmu soto itu nggak enak ya. Itu namanya adalah sesuatu yang tidak nyata, unreal bahasa Inggrisnya ya. Kan menyatakan himpunan ya, sesuatu yang berhimpun, maka akan kita nyatakan. Yang pertama caranya adalah dengan kata-kata. Contohnya dengan kata-kata tapi gimana ya? Misalnya gini, A sama dengan ya, A itu adalah huruf vokal di alfabet. Alfabet itu di huruf ya. Nah, contohnya seperti ini menuliskannya ya. Dengan kata-kata. Yang kedua adalah dengan mendata. Contohnya misalnya nulisnya A sama dengan begini atau huruf yang lain boleh. A sama dengan tadi huruf vokal di alfabet. Oh, bisa jadi A, I, U, E dan O. Ini yang disebut anggotanya ya, mendata. Yang ketiga adalah dengan notasi. Gimana ya notasinya ya? Misalnya ada semuanya huruf vokal di alfabet. Bisa kita tuliskan begini kurung kurawal, kemudian X ya, garis tegak lagi X ya. Huruf vokal di alfabet. Nggak usah saya tulis di alfabetnya ya, langsung tutup kurung. Ini disebut sebagai menyatakan himpunan. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan menyebutkan anggota dan bukan anggota himpunan. Oke, kurang jelas sedikit tulisannya, nggak apa-apa ya. Yang jelas kalian masih bisa membaca suara saya atau mendengarkan suara saya. Menyebutkan anggota dan bukan anggota himpunan. Nah, misalnya ada begini, himpunan A itu ada bilangan 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 anggota. Ada 6 anggota. Anggotanya siapa saja ya? Anggotanya siapa saja? Ada 1, ada 2, ada 3, 4, 5 dan 6. Oke, sekarang 2 ini masuk anggota sini enggak? 2 ini masuk anggota A enggak? 2 ini masuk anggota A enggak? Ini. Oh, masuk. Kalau masuk berarti kita tulis dengan 2 notasinya E dibalik seperti ini. Oke, saya ulangi. Ya, dengan anggota E dibalik seperti ini. E dibalik ya. A.
ya itu. Terus sekarang kalau misalnya 3 anggota A bukan? Iya, 3 itu anggota A. 6 anggota A enggak? Iya, 6 anggota A. Sekarang kalau 7 anggota A enggak? Oh enggak. Kalau enggak kita tulis coret begini, seret. Nah ini bukan anggota. Ya 8 anggota A enggak? Oh bukan ya, bukan. Contoh lagi, misalnya ada anggota kelas 7 E misalnya. Siapa aja ya E ya? Misalnya ada Ani, ada Budi, ada Sinta, ada siapa lagi? Ada Rela. Wah, namanya asik ya. Rela. Ada Dika, ada Rendra, ada Gogon misalnya ya. Ada Paijo ya. Oke. Anggotanya ada berapa ini? Oke, anggotanya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Oke, ada 8 anggota. Sekarang bagaimana cara menuliskannya? Kalau Budi anggota enggak? Budi anggota bukan? Iya, Budi itu anggota kelas 7E misalnya. Rela anggota kelas 7E enggak? Iya, betul sekali. Kalau Gogon anggota E bukan? Iya ya. Nah sekarang kalau misalnya ada Ririn misalnya, anggota kelas 7E enggak? Ada enggak Ririn, nama Ririn di sini? Oh enggak ada ya, berarti bukan anggota. Cara menuliskannya seperti ini ya. Oke, sekarang kalau Eni anggota kelas E bukan? Bukan, karena Eni enggak ada di sini, kita coret begini ya. Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya. Himpunan kosong ya, himpunan kosong. Apa sih himpunan kosong itu? Himpunan kosong itu himpunan yang enggak ada anggotanya ya, anggotanya. Misal ada hewan yang berawalan ini ya, huruf P misalnya. Ada nggak huruf P itu awalannya? Kalau S banyak ya, ada singa, ada sapi dan seterusnya. Kalau P ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada kita tulis kosong seperti ini, ya kan? Atau P itu sama dengan seperti ini. Boleh ditulis manapun ya. Atau jumlahnya A ya, simbolnya seperti ini, NA sama dengan 0. Jadi nggak ada anggotanya ya. Misalnya 7E kosong ya, berarti ya nggak ada anggotanya. Itu contohnya seperti itu. Oke, bisa dipahami anak-anak ya. Oke anak-anak, berikutnya adalah himpunan bagian. Nah, himpunan bagian ini adalah B apabila B disebut bagian dari A jika setiap anggota B menjadi anggota A. Nah, maka penulisannya adalah A ini adalah bagian dari B atau B bagian dari A. Cara menuliskannya begitu ya. Nah, untuk kasus ini B disebut bagian A itu maka penulisannya adalah ini ya, saya ulangi, ini B ini A, maka penulisannya adalah B bagian dari A. Ini cara menuliskannya ya. Anak-anak bisa lihat contohnya berikut ini. Misalnya ada A sama dengan 1, 2, 3. Oke, sudah. Lanjut. B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, maka B ini anggota A enggak? Ya, cara menuliskannya adalah B ini anggota bagian dari A ya. Gitu ya. Kita akan lebih seru lagi yaitu dengan operasi himpunan ya, operasi himpunan. Ini yang akan terus menjadi barometer perhitungan himpunan. Anak-anak diperhatikan ya. Oke, yang pertama adalah irisan. Irisan, tahu iris ya? Ada sebuah roti diiris menjadi 2 ya. Itu logikanya begitu ya. Nah, irisan. Irisan itu misalnya begini. A ada anggota A misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada B misalnya 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, maka kesimpulannya adalah apa? A irisan B itu ya simbolnya adalah U dibalik. Ya, ini A irisan B. Maka A irisan B sama dengan, nah cari irisannya itu adalah
kata kuncinya adalah yang sama. Mana yang sama? Ya, mana yang sama? Oke, 2 ada yang sama? Enggak. Ini dia 3, sama enggak 3? Oke, kita tulis 3. Kemudian sama lagi 4. Ini sama. Ya, sama lagi yang mana? Ini 5. Ya, ini 5. Udah habis. Jadi kesimpulannya adalah A irisan B sama dengan 3, 4 dan 5. Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya. Intinya kata kuncinya adalah yang sama. Lanjut. Sekarang yang kedua adalah gabungan. Kalau tadi gabungan irisan itu U dibalik ya. Kalau sekarang gabungan itu U, nggak usah dibalik. Simbolnya begitu. Misalnya ada A 1, 2, 3. Misalnya ya. B 11, 12 dan 15. Nah, kalau gabungan gimana? A digabung dengan B, maka ya digabung aja. Misalnya kelas 8A 7A digabung dengan 7B. Ya, ini anggotanya masuk sini semua. Berarti 1, 2, 3, 11, berapa lagi? 12, 15. Udah, ini dia ya. Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya. Kita lanjutkan. Yang ketiga. Ya. Yang ketiga adalah pengurangan yang ketiga adalah pengurangan himpunan. Oke, pengurangan himpunan itu contohnya begini. Misalnya ada A ya. A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, B sama dengan 3, 4, 5, 6, 7 ya. Maka pertanyaannya adalah A dikurangi B. Nah, A dikurangi B yang mana? Jawabnya ya. Maka kita jawab ya A dikurangi B. Ya, yang mana? Oh, ini dia. Jawabnya adalah yang sama kayak tadi ya, mirip ya. 3 komplement himpunan. Saya ulang-ulangi. Oke, komplement himpunan. Komplement himpunan itu misalnya ada himpunan A itu sama dengan 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Maka A komplemennya adalah ya seperti ini. Ya, berarti maksudnya A komplement ini adalah selain A. Bisa dipahami ya, selain A. Selain A itu bisa macam-macam ya, bisa 1, 2, tapi nggak perlu kita tuliskan ya. Yang dimaksud komplement himpunan itu adalah selain A. Kecuali kalau nanti ada soal bagaimana lah, nanti kita bahas yang dimaksud komplement himpunan seperti apa, A dikurangi B seperti apa, irisan B seperti apa, nanti ada di soalnya. Sebelum kita belajar diagram Venn, maka kita perlu tahu yang namanya adalah semesta himpunan ya. Oke. Semesta himpunan. Apa itu semesta himpunan? Ya, semesta himpunan itu adalah semua dunia himpunan yang ada di situ ya. Kita simbolkan adalah S. Misalnya begitu. Kemudian misalnya begini, misal S itu adalah bilangan kurang dari sama dengan 10. Berarti S itu adalah berapa aja anggotanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Oke. Sekarang bagaimana dengan cara menggambarnya? Ya, kita lihat dulu. Ada soal S sama dengan begitu, maka misalnya ada A sama dengan 1, 2, 3. Nah, udah itu aja. Oke. Ini ada seperti ini. Ada kotak seperti ini. Ya, kalian gambar kotak seperti ini. Ya, di sini kasih simbol S begini. Ya, ingat tadi S itu anggotanya ada 1, 2, 3, 4 sampai dengan 10 gitu ya. Oke, sekarang anggotanya A tadi cuma ada 1, 2 dan 3. Nah, berarti yang kita gambar hanyalah yang A saja. Kita kasih simbol A ini bundar begini ya. Di dalamnya ada angka berapa? Oh, ini dia. Ada angka 1 dikasih titik ya. Angka 2 dan angka 3. Lah yang lain semesta ini ada di luar lingkaran ini. Karena
1, 2, 3 sudah ada di sini, berarti yang perlu kita tuliskan di luar ini selain bilangan 1, 2, dan 3 berapa? Ya 4, kemudian 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Ini yang disebut pula yang di luar ini sebagai A komplement, ya. A komplement. A komplementnya anggotanya berarti berapa saja di sini? Ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Bisa menuliskan anak-anak? Mudah bukan? Oke, kita lanjutkan ya. Misalnya lagi ada semestanya, misalnya contoh lagi. X ini ya adalah bilangan ya sampai 10, sampai dengan 10 ya, ada tulisannya dengan kecil 10. Berarti S itu anggotanya kita data dulu. Anggotanya berapa? Ya 1, 2, 3, kemudian 4 sampai dengan 10 kayak tadi ya. Oke, sekarang kalau misalnya ada A sama dengan 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian B sama dengan 1, 3, 5, 7, dan 9. Gimana sih cara menggambarnya? Oke, kita gambar dulu, yang penting kita gambar dulu ya. Ini ada kotak seperti ini. Nanti kalian buat pakai penggaris ya. Ini ada simbol S di sini. Kalau ada 2 di sini, kita perhatikan dulu. Langkah yang pertama, kita perhatikan dulu ada yang sama enggak ini? 2 ini. Ada 3, 5, 5. Oh, yang sama ada 2. Berarti cara menggambarnya kalau ada yang sama itu gandeng ya. Gandeng seperti ini. Di sini adalah A, di sini adalah B. Oke, anggota A-nya dulu berapa ini? 2. Oh, ada 2. 3 kita tulis karena yang sama kita tulis di tengah 3. Terus sama lagi 5. Oh, begitu ya, yang sama di tengah ya. Betul sekali. Ini ada 2, ini 4. Dikasih titik di depan ya. Oke, titik kecil di sini. Kemudian B 1 ya. Mana lagi? Ada 7, ada lagi 9. Oke, begitu ya. Nah, sekarang kita sudah mendata semua ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 9. Lalu yang di luar sini, yang anggota dari himpunan semesta yang belum masuk dari anggota A dan B. Kita tinggal urutkan aja dari 1 sampai 10. 1 udah ada belum? Sudah, di sini 1. 2 ada, 3 ada, 4 ada, 5 ada, 6 oh enggak ada. Oh, kita tulis di luar sini 6 ya. Oke, 7 ada enggak? 7 ada, 7. 8 ada? Oh, enggak ada, 8. 9 ada enggak? Enggak ada. Ada ya, sini ya. Ada. Kalau 10 ada, kita tuliskan di sini. Boleh mencar-mencar Pak? Oh, boleh, asal masih di dalam kotak sini. Inilah yang disebut sebagai gambar diagram Venn ya. Bisa nggak kalian gambar diagram Venn? Bisa? Oke. Kalau bisa nanti kita akan berlatih gitu. Ya, kita lanjutkan sekarang. Nah, kalau misalnya ada soal begini anak-anak. Ada soal S itu saya tulis pakai merah 1, 2 sampai 10 ya, kayak tadi ya. Kalau misalnya A ya 1, 2, 3 dan 5. Oke. B sama dengan 3, 5, 7 dan 9. Pertanyaannya adalah misalnya pertanyaan pertama, A irisan B. Nah, B A gabungan dengan B. Kalau yang pertanyaan yang kecil ya, misalnya A ya komplement. A komplement bisa nggak? Kalau B komplement bisa nggak? Nah, kita lihat dulu nanti ya. Nah, caranya kalau ada soal seperti ini kita kerjakan dengan diagram Venn dulu ya. Diagram Venn dulu kita apain? Kita gambar dong ya. Oke, ini kasih S, di sini kita cari yang apa dulu? Kita cari yang sama. Yang sama ada nggak? 3, 5, 5. Berarti ada yang sama ya. Kalau ada yang sama, kita kasih bunderannya begini. Ini A, di sini B. Oke, yang sama dulu yang apa ini? Oh, ada 3 dan 5. Oke, sekarang yang A 1, 2 dan 5. Kita tulis 1, 2 dan 5. Oke. Kemudian yang B
ada 5, 7 dan 9. 5-nya udah masuk di sini. Ya, berarti tinggal 7 dan 9. Nah, ini dia. Sekarang yang di luar itu kita urutkan lagi. 1 udah ada, 2, 3, 4. Oh, ini 5-nya enggak ya di sini tadi ya. 5-nya sama kok ya. 3, 5 ya. Sama. Ini enggak, sorry. Oh, 4-nya di sini di luar karena belum ada di sini. 5 udah ada, 6 belum ada, kita kasih tulis. 8 iya, 9 udah ada, 10 nah di sini sekarang kita akan menjawab pertanyaan ini dengan menggunakan diagram Venn ini ya. Oke, pertanyaan yang pertama, yang A gabungan B. Cara menjawabnya adalah ini A irisan, pertanyaan yang pertama adalah A irisan B. A irisan B itu cara menjawabnya cukup mudah. Cara yang pertama dengan menjawab ini yang sama, 3, 3, 5, 5. Tanpa menggambar diagram Venn pun pasti bisa. Tapi kalau perintahnya suruh pakai diagram Venn, pakai diagram Venn. Yang sama yang mana? Ini dia yang ada di dalam sini. Berarti jawabnya berapa? 3 dan 5. Mudah bukan? Oke, sekarang yang B. Kalau A gabungan dengan B. A gabungan B itu ya cara yang pertama kita tinggal tuliskan semua yang ada di sini. Tapi kalau caranya dari diagram Venn ya kita lihat aja yang di sini ya. 1, 2, 3, 5, 7, 9. Semua yang ada di dalam lingkaran ini tanpa terkecuali ya. Kita tuliskan 1, 2, 3, 5, 7 dan 9. Oke, mudah ya? Ya, betul sekali. Sekarang yang C, A komplement. A komplement itu berarti selain A. Selain A itu siapa saja? A-nya itu 1, 2, 3, 5, berarti selain A. Ya, selain A ya kita tuliskan ada 3. Ini ya selain A ya. Ada 3, 5, masuk enggak? Enggak ya. Ada 7, 9 ya, ada 7, 9. Mana lagi? Ada 4 ya, ada lagi 6, ada lagi 8 dan 10. Begitu ya. Oke, sekarang yang D, B komplement. B komplement berarti selain B. Kalian bisa menyebutkan? Tentu bisa. Silahkan ditulis sendiri ya. Oke, ini silahkan nanti dicatat. Kemudian kita akan coba mengerjakan 2 buah soal di slide setelah ini ya. Oke, sekarang kita lanjutkan anak-anak, kita ke soal ya. Soal yang pertama. Sekarang di pause dulu, dicatat dulu ya. Sekarang soal yang kedua. Ingat, soal nomor 2 ini sama seperti nomor 1. Harus digambar diagram Venn dulu ya. Diagram Venn dulu dibuat. Oke, demikian anak-anak sekilas tentang video himpunan. Nanti kalau kurang jelas kita perjelas lagi dengan diskusi kita melalui WA Group. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.